masing-masing punya perbedaan, tidak apa-apa. Ya kan? Nah, berbicara di Ulangan adalah itu berbicara sifat Allah. Allah itu bukan manusia. Kita harus mengerti dulu konteksnya itu. Tetapi kalau Allah tidak menjadi manusia, bagaimana dengan Keluaran 18 ayat 1? Bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham 3 orang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Nah, ini perbedaan kita di sini ya, nggak apa-apa, masing-masing punya perbedaan ya, silakan saja. Tetapi kalau menyaksikan keilahian Yesus itu, bahwa Allah bisa menampakkan eksistensinya sebagai manusia. Zaman dahulu juga Yahweh juga sama, mereka menampakkan tiang awan, tetapi di Keluaran Abraham menampakkan 3 orang, menampakkan diri 3 orang untuk memberitahukan kepada Abraham bahwa nanti dia akan mengandung. Seperti itu Bang Romo. Baik, sudah baik. Biar singkat ya, biar nggak berputar ke sana dan berputar ke sini. Mas Kenzo, Anda jangan melupakan Tritunggal, Trinitas. Sangat paham sekali saya. Jangan saya melupakan belajar. itu. Matius 3 nomor 16 dan 17, Yesus dibaptis di bumi, ada Roh Kudus berupa burung merpati, dan ada suara yang terdengar dari sorga, lalu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ingat, yang satu yang di sorga bukan manusia, yang satu di bumi dia berbentuk manusia, dan satunya lagi berbentuk burung merpati. Di bumi ini, eksistensi daripada Tuhanmu ada 3 pribadi, 3 oknum. Lalu setelah di sorga bagaimana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ingat, 3 pribadi, 3 oknum, tapi dalam satu hakikat kealahan, katanya sih seperti itu. Ya, jadi nggak bisa kau menuhankan Allah tanpa menuhankan Yesus dan Roh Kudus, nggak bisa. Kau bidat kau. Dan sebaliknya, kau menuhankan Yesus tanpa menuhankan Allah dan Roh Kudus, kau bidat, bukan Tritunggal kau. Bidatnya mau apa? Kamu mau nanya saya apa sekarang? Mau nanya denom saya? Kau mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini kan ngawur. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau bilang saya bidat juga. Kalau kamu konsep mengerti Tritunggal konsep Tritunggal adalah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Kenapa kau bilang Yesus adalah Bapa? Enggak, kamu mau nanya denom saya apa emang? Sekarang saya Anda bertanya denom. Sekarang yang saya pertanyakan, yang saya pertanyakan adalah siapa yang Anda sembah? Dia sang Bapa, yakni sang pemilik firman, atau firman yang menjadi manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Saya kan sudah bilang. Kan ada 2, ada firman, ada pemilik firman. Gini gantian Bang Romo. Saya udah paham pertanyaan Anda itu sudah paham. Biar saya menjelaskan. Kalau Anda tadi membawa Tritunggal. Saya rasa Anda sudah paham Tritunggal itu seperti apa. Ya kan, pertanyaan saya sama si Abang nih. Di dalam iman Kristen, Allah itu kita sebut apa? Pasti Bapa. Oke. Allah itu dalam iman Kristen pasti sebutannya Bapa. Ya kan? Nah, Yesus yang Allah itu kita sebut juga Bapa. Dari cara sisi pandang apa Anda mau memandang? Kalau Anda mengatakan bahwa saya udah tahu arahnya Anda mau mengatakan saya oneness, saya Tritunggal rasa oneness. Saya kasih tahu dulu Anda, ya. Nah, saya nggak menyalahkan mereka yang berdebat mau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Menurut saya Allah dalam iman Kristiani dipanggil Bapa. Yesus yang Allah itu sendiri dalam iman Kristiani kita juga memanggil dia Bapa. Bahkan dia memanggil kita juga anakku. Ya kan? Nah, dari cara sisi pandang apa Anda mau melihat bahwa Yesus itu juga bukan Bapa, Bapa itu bukan manusia? Ya kan? Nah, dari sudut pandang Anda yang mana mau ambil?
Kalau saya memandang Yesus bahwa dia itu adalah Allah, maka saya nyebut dia Bapak, silakan disalahkan juga nggak apa-apa gitu loh. Saya manggil dia Bapak, ya kan? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Siapa? Yesus. Nah itulah. Makanya perbedaan, jadi Anda nggak bisa membenturkan bidat sana bidat sini. Saya udah tahu arah nggak ada. Tetapi setiap orang yang ditanya Kristen, kalau iman Kristen, Yesus Allah, yes. Yesus Tuhan, yes. Tanya, dalam sebutan iman Kristiani, Allah itu kita boleh panggil apa? Bapa. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Bapa, salahnya di mana? Baik, sudah. Ya, lanjut. Ya, dari awal belum ada jawaban, malah muter-muter nggak jelas. Oh, Dari jawabannya awal ya saya sembah sudah Yesus lah. Yesus saya yang sudah sembah. menjelaskan Yesus yang disembah. Baik, menyembah Yesus yang saya sembah Yesus. udah. Yesus yang Menyembah saya sembah Yesus udah. Ya. sekaligus menyembah Bapa. Iya, karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Baik, berarti Tuhanmu ada Udah. dua. Ya itu asumsi teologis Anda, silakan saja. Ini bukan asumsi teologi, saya bisa membuktikan pakai dalil. Ya, Yang silakan pertama dalil. begini. Kalau Anda membuktikan dalil itu menurut asumsi teologis Anda, belum tentu menurut asumsi teologis kita sama kan gitu. Silakan saja. Anda bukan iman Kristen, tapi dalam iman Kristen. Iya, silakan. Bawa dalil Anda. Bapak, Saya sangkal. Bapak, yakni Allah sang sumber, ya, sang sumber, dia sang pemilik firman. Dia adalah sang pemilik firman. Kita bisa baca dalilnya di Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya Allah menciptakan? Berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah langit, maka langit pun jadi. Jadilah bumi, maka bumi pun jadi. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Nah, teman-teman Kristen meyakini bahwa Yesus ini adalah jelmaan daripada sang firman Allah yang maha kekal itu. Lalu kemudian menjadi manusia yang bernama Yesus di Yohanes 1 nomor 14. Ingat. Filipi 2 ayat 56 jangan lupa. Jangan dipotong dulu lah. Lanjut. Ya, Yesus firman sudah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Sudah menjadi Yesus. Dan pada saat sudah menjadi Yesus, Yesus di bumi, Bapa katanya di sorga. Lalu kemudian ada suara yang terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalilnya di Matius 3 nomor 16-17. Artinya apa? Yesus bukanlah sang Bapa bukanlah Yesus. Dua pribadi, dua oknum yang berbeda di waktu yang bersamaan. Jadi kalau Anda mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, emangnya kau pikir Bapa itu anaknya Maria? Kau pikir Bapa itu dikandung, bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan di dalam perut Maria? Enggak mungkin. Dialah yang maha suci, dialah yang maha tinggi di Yesaya 57 nomor 15. Jadi mustahil dia Tuhan yang maha tinggi bercampur atau masuk ke dalam rahim Bunda Maria lalu kemudian bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan. Itu mustahil bagi Tuhan. Jadi dialah Bapa yang tidak pernah menjadi manusia, sementara firman-Nya yang menjadi manusia. Jelas ada dua, Bapa sang pemilik firman, Yesus firman yang menjadi manusia. Pertanyaanku dari awal, yang mana yang Anda sembah? Bapa sang pemilik firman atau Yesus? Ya, Yesus. Ya sudah. Ya sudah ya. Oke. Anda menyembah Yesus sekaligus menyembah Bapa, berarti Tuhan karena Anda Yesus ada adalah dua. yang sama. Yesus Allah itu sendiri, ya wajar saya semua. Ya ada dua. Tuhan Anda ada dua. Menurut Anda ada dua, silakan. Loh itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Saya punya dalil. Saya punya dalil. Saya juga punya dalil. Markus 14 nomor 62. Saya punya dalil. Cuman iman kamu kan tidak mengakui kalau Yesus itu Allah. Bedanya kan begitu. Anda punya dalil, saya punya dalil.
Romo, Markus pasal Tuhannya bukan ada 14 nomor dua. 62. Tuhannya ada 3 dia. Oh, yang satu kan tidak, yang satu kan tidak disebutkan. Jadi gini ya. Jadi Ya silakan Udah iman saja, aja, tidak intinya apa. Anda mau imani bilang saja. maaf ya. kamu kan nggak Imani saja. mengetahui bahwa kebagaimanaan Gini, Kenjo, keapaan. begini. Kamu Pak kan hanya asumsi Kenjo, teologi kalau saja. Apakah asumsi teologis Kenjo, Anda sama Ustaz dengan Mamba, kami? Ustaz Mamba. Halo Ustaz Mamba. Ya. Jadi Pak Kenjo ini memahami konsep hakikat itu berbeda gitu di dalam konstruksi kita. Jelaskan Pak Ustaz Mamba, apa sih sebenarnya hakikat itu? Sebentar, gini ya. Artinya gini dulu, kita istilahnya kita nolkan dulu bahwasanya pengetahuan itu nanti bisa melalui dengan konsep khawasi indera selamat. Yang kedua adalah dengan bentuk konsep yaitu mukjizat Al-Quran, kitab. Nah, itu sebagai dasar dulu. Yang ketiga baru di sana permainan akal. Akal dari situ nanti bisa menerima. Sehingga sebelum mengarah ke sana, kita sepakati dulu bahwasanya Al-Quran ini termasuk dari kitab yang diturunkan Allah atau tidak dulu. Artinya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Kalau memang sudah di sana, barulah dilanjutkan. Karena jelas ceplos kalau di dalam Al-Quran, perihal permasalahan Nabi Isa itu bukanlah seorang Tuhan. Bahkan di sana ceplos pengakuannya ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Terus perihal permasalahan Rasul, kita definisikan dulu Rasul itu siapa. Rasul itu adalah insanun sing auha Allahu. Rasul itu adalah seorang manusia yang notabene Allah itu memberikan wahyu kepada manusia terus untuk disampaikan kepada manusia alam semesta ini. Sehingga kalau itu berupa insanun, berarti insanun itu adalah manusia, berarti bukan dari min jisil Tuhan, bukan jenisnya dari Tuhan. Ini yang kita sepakati dulu. Bukan berarti terus ini menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia gini-gini, aduh bulat. Nah, kita sepakati dulu ya, kita harus, artinya kalau kita jangan cuma masalah teologis dan lain-lain, artinya akal manusia untuk mengetahui Tuhan diakui atau enggak diakui itu tidak terlepas dari kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini diakui atau enggak diakui, meskipun Anda itu mau mengatakan bla bla kayak gini, Anda bisa mengetahui sebuah Tuhan dan lain-lain itu mesti tidak terlepas dari kitab, dari wahyu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga. Ya, sekarang saya tawarkan, sebelum menganju ke sana, itu sepakat enggak bahwasanya kitab yang diturunkan itu adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini sebagai pedoman dalam ketuhanan. Kalau sudah sepakat, baru kita bahas. Itu aja. Maaf ya. Kitab suci itu, kitab yang sudah ada di muka bumi ini ya seperti itu. Saya ada kurang satu tadi Bang Romo. Bang Romo tidak mustahil. Nggak mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Jangan lupa ada ayat juga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan membatasi, jangan membatasi kuasa Allah. Di garis bawahi. Enggak yang tadi kan mustahil. Mustahil Yesus, mustahil Yesus yang maha suci itu ada di kandungan Bunda Maria. Mustahil. Ada ayatnya dalilnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebentar, kita bisa mengetahui itu mesti tidak terlepas dari kitab, Mas. Ya, artinya segala sesuatu itu memang nggak mustahil bagi Allah. Tapi kita juga ada referensi dari kitab ya Al-Quran yang mengatakan seperti itu, gitu loh. Makanya sebelum kita standar ke sana, kita jangan terus mengotak-atik dengan akal kita. Nggak mustahil nggak ada yang mustahil bagi Allah, itu dia bisa menjelma manusia. Segala sesuatu itu memang nggak mustahil bagi Allah. Ya, sepakat saya. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu. Itu adalah termasuk sifat yang menghilangkan yaitu menghilangkan sesuatu hal yang bisa merendahkan derajat Allah dan lain-lain yang tidak mungkin ya. Artinya Allah itu serba mungkin, ya kan? Nah, makanya ada redasi laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu. Terus kalau ini di Al-Quran ya, makanya saya tawarkan dulu ke Bang Genzo. Sepakat enggak bahwasanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang sepakat, maka kita akui, terpaksa ataupun tidak terpaksa, ya kita harus mempercayai.
Sehingga ketika saya tahu saya sepakat, kalau Pak sepakat Ustadz. ya, kalau sepakat artinya gini, maksud saya kalau sepakat berarti kitab antara yang satu dengan yang lainnya ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Jadi gini Pak Ustadz, saya sepakat. Gini, sebentar. Sebelum Anda ini, sebentar ya. Maksudnya gini, kalau Anda sepakat, maka otomatis dari Taurat, dari Injil, dari Zabur sampai Al-Quran itu ada keterkaitan. Nah, itu dulu. Kalau sudah ada keterkaitan, barulah di sana nanti apa? Oh, ini kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Oh, ini redaksinya seperti ini. Saya contohkan, wis. Di dalam kitab Taurat itu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang diulang-ulang di sana itu sampai sab'atu maroten 700 kali, yaitu pada redaksi sabiqu lillahi ma fis sama pada surat Al-Jum'ah ayat kalau nggak salah 1 atau berapa. Ya, ini ada keterkaitan. Makanya itu, kalau kita ngomong sudah sepakat ada keterkaitan, maka coba kita harus mempertimbangkan pada ayat yaitu qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa itu di saat masa digandongan, waktu itu ya uktaharuna makana abuki mra'asau iwa makanas umuki bagia. Mereka orang-orang Yahudi mempermasalahkan Nabi Sayyidati Maryam. Sayyidati Maryam, orang tuamu itu bukanlah orang bapakmu itu bukan seorang laki-laki yang perilakunya itu tidak baik. Ibu kamu juga bukan seorang pezina. Ya, karena mengkritik Sayyidati Maryam yang dia itu melahirkan anak bighairi abin tanpa bapak gitu loh. Fa asyarat ilaihi. Kemudian Sayyidati Maryam memberikan isyarat kepada Nabi Isa, qalu kaifa nukallimnu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana kita itu mau dialog dengan anak kecil yang masih digendongan? Itu kata-kata orang Yahudi waktu itu yang tidak sepakat dengan Sayyidati Maryam yang mengolok-olok Sayyidati Maryam. Terus dari sana baru diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa waktu masih digendongan bisa ngomong, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa jalani nabiyya. Aku itu hamba Allah. Ini itu redaksinya adalah tauhid. Tauhid itu apa? Karena di sana banyak orang yang mengingkari, ingkar. Seandainya aku ngomong Bang Gizu kemarin tadi Zaid itu kecelakaan di pertigaan. Enggak kecelakaan, dia baru aja ngomong sama aku kok. Padahal aku melihat dengan mata sendiri. Maka aku menggunakan tauhid. Sungguh Bang Enzo, tadi Zaid kecelakaan. Nah, ini juga ya. Nabi Isa ini Abdullahi ataniyal kitab ila akhirih itu. Ini akan apa? Ingkarnya orang-orang waktu itu, akhirnya Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab. Allah memberikan aku sebuah kitab namanya Injil, wa jalani nabiyya. Nah, ketika kita tarik ulur, sekarang Nabi Rasul itu siapa? Kita definisikan ke sana dulu. Kalau sepakat bahwa Nabi Rasul itu adalah insanun auha, seuhya, seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah, oke, berarti tidak ada toleransi bahwasanya Rasul itu adalah jenis dari Tuhan. Nah, itu nanti larinya ke sana. Tapi kalau kita belum sepakati di sini, maka nggak bisa. Rancu terus. Itu kalau saya. Terima kasih. Sedikit bro, Ya, saya tanggapin sedikit ya, Pak Ustadz ya. dikit aja bro. Saya sepakat bahwa itu semua kitab ya, masing-masing emang bilangnya dari Allah. Tetapi ya kalau Anda membahas untuk mengkomparasi terminologi kitab Anda sama terminologi kitab kami, ya pasti berbeda gitu. Ini nggak bakal bisa nyambung, kan gitu. Kalau kitab suci saya sepakat bahwa Anda kitab suci seperti itu ya, bahwa itu dari ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub yang berhubungan dengan itu. Kalau berbicara terminologi pasti akan berbeda. Jadi kan kita masing-masing nggak bisa memaksakan, mengintervensi bahwa harus seperti ini, harus seperti itu, nggak bisa gitu loh. Masing-masing punya terminologinya, kan gitu. Saya tambahin sedikit bro, Kenzo bisa host. Ini masih terkait dengan kitab itu, bisa nggak? Ya, Jangan melebar biar nggak kemana-mana. Iya, titik. ini nggak melebar. Suaranya kecil, Bang. Suaranya Ini sangat nggak kecil. melebar kok. Halo, Coba kerasin, Bang. Suaranya terlalu kecil, Abang. halo, cek. Bagus sudah. Kedengaran ya? Halo. Ada. Lanjut. Ya, silahkan Genja. Jangan Iya. koyo ya, lanjut. Ya, siap. Begini. Aku sih aminin ya. Aku aminin terkait masalah kitab Taurat, terus Zabur, Injil, dan Quran dari Allah. Yang menariknya begini, Bro Mamba, aku minta maaf sekali lagi ya. Begini, anggaplah ada 100 ayat
yang menceritakan tentang Musa dan perjalanannya di Quran dari 6.000-an ayat. Aku masuk di Taurat dulu. Di Quran dia ada bahas kitab Taurat. Pertanyaanku simpel aja. Apakah yang 100 ayat itu adalah isi dari kitab Taurat yang disebutkan di Quran? Ini kan menarik. Ya, nanti coba jawab. Apakah isi kitab Taurat menurut versi Quran yang diberikan ke Musa, ayat-ayatnya adalah contoh, misalkan di Quran itu ada 100 ayat. Ini masih contoh aja. Ya, terserah ada berapa ayat di situ. Apakah isi kitab Taurat itu adalah yang dicantumkan di Quran itu, ayat-ayatnya? Ini kan menarik. Kalaulah tidak semua itu, pertanyaannya, ya, di mana sisanya? Nah, ini kan menarik. Kalaulah dibilang itu sudah semuanya isi kitab Taurat itu yang dicantumkan di ayat-ayat di Quran, apakah Quran sama dengan kitab Taurat? Ini kan menarik. Coba dijelaskan, jawab, ya? Bro Mamba, silakan. Saya jawab ya, Mas ya. Halo, cek. Cek. Halo, cek. Ada suara saya nggak ini? Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'unzila minhu ala badil anbiya wa malam minazil minhu ala akhadim qabla nabi. Artinya ayat-ayat ini yang diturunkan ke sebagian nabi. Salah satu ya, ana hadil ayata maktubatan fi Taurati bisa mati marotin. Ada satu ayat yang diulang-ulang di kitab Taurat itu sebanyak 700 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Terus di sana juga diterangkan lagi bahwasanya ada, sebentar saya carikan dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja al-Bukhari an Abdullah bin Umar bin As qala innahu yakni an-nabiyyu al-mausufu fi Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysira wa nadhira. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Futihat at-Tauratu. Ya, kitab Taurat dibuka alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ini dalam surat Al-An'am. Dan diakhiri dengan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan sampai ayat wa kabirhu takbiro. Ini juga ada di dalam kitab Taurat. Ya, ini juga ada di dalam kitab Taurat. Tapi maaf, saya juga tidak membaca kitab Taurat. Saya hanya mengambil dari sebuah keterangan, ya, Mas Cinca ya. Nah, dari redaksi yang ada di situ, bahwasanya sebagian ulama ya mengatakan bahwa ayat-ayat yang mencakup pada ayat 10 kasus permasalahan yang diperintahkan untuk Nabi Musa di dalam kitab Taurat, yaitu adalah tauhid billah, yang pertama mengesahkan Allah, melarang sebuah kesyirikan, ya, termasuk dalam sumpah kebohongan, berani kepada orang tua, membunuh, zina dan lain-lain itu, pencurian dan lain-lain itu. Jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan lagi, ada satu ayat juga yang tidak pernah diturunkan kepada selain Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman, yaitu pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga ya. Terus ada beberapa ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, tapi tidak secara keseluruhan. Ini saya hanya mengupas dari sedikit yang ada di dalam kitab Al-Iqam. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Itu diturunkan Nabi Muhammad atau ulama itu, Bang? Bang, mohon maaf sebentar dulu. Anda masuk, ada aturannya nanti. Ini Udah, nanti kalau Anda sudah dipersilakan. Aturan orang seperti ini, udah turunin aja. Nanti kalau tidak mau diatur, saya turunin. Silakan Bang Mamba, dilanjut dulu. Anda ini siapa ya? Kok ngatur-ngatur? Udah kick aja, nggak punya aturan ini nyala orang bicara. Udah turun. Ini ngomong dari tadi enak kok, santai-santai di sini, tidak ada hujat menghujat. Lah, dia itu nggak usah orang ini nggak usah dinaikin lagi ke Amo, dia tuh nggak ada agamanya, nggak usah dinaikin, nggak punya agama. Ngapain berbicara agama dengan orang yang tidak beragama? Nggak nyambung, nggak usah. Nggak punya agama, lanjut. Jadi nggak nyambung. Kalau kita ngomong apa aja sama dia nggak bakal nyambung.
Lanjut, Ya, lanjut. lanjut Bang Mamba. Nanti kalau pokoknya ya itu aja, dikasih apa Bentar, kesempatan maaf tapi ya. malah Saya ngayal ya itu. mengupas untuk Mas Ginca itu ada sedikit keterangan seperti itu di dalam kitab Al-Itqan ya. Nah itu saja Mas Ginca. Masalah Mas Ginca mau percaya atau tidak ya silahkan. Itu aja. Terima kasih. Ya, ya, saya terima ya, Bro Mamba. Saya sih orangnya sportif, Bro Mamba. Yang pertanyaan saya begini, tadi kemungkinan sih agak ini ya, kelompat dia belum dijawab. Apakah apakah ayat-ayat tadi kan 10 ayat mungkin ya? Atau let's say misalnya lah lebih dari Kandungan ayat tersebut mencakup 10 kasus permasalahan yang diperintahkan di Nabi Musa. Musa. Gitu. Ya, Ya, good. Good. Pertanyaan saya begini, Bro Mamba. Apakah ayat-ayat itu yang 10 atau 10 lebih itu adalah isi dari kitab Taurat yang diceritakan Quran? Apakah sudah semuanya itu atau belum? Kalaulah belum, masih ada mungkin sisanya. Nah, itu di mana? Kalaulah masih ada sebagian, artinya ada kalanya, ya, ada kalanya Allah itu juga berfirman ke Musa langsung, kan begitu? Gini, Yang Mas. tidak, Jadi yang kan yang saya tidak kupas itu disampaikan kan ke gini, Nabi Mas. Muhammad. Kira-kira begitu ya? Nah, gini, Mas. Silakan. Artinya kan gini, Mas. Saya kan tadi memaparkan bahwasanya ma'unzila minhu ala ba'dil anbiya. Ada ayat-ayat yang diturunkan kepada sebagian beberapa nabi, wa malam yunazil minhu ala akadin qabla nabi. Dan ada ayat yang memang tidak diturunkan kepada seseorang sebelum nabi. Artinya maksud saya begini ya. Dari redaksi yang ada di situ, di pembukaan kitab Taurat dan pembukaan kita surat Al-An'am itu juga termaktub ayat seperti itu gitu loh. Paham nggak? Nah, dari redaksi yang ada di situ itu juga termasuk mencakup dari kandungan-kandungan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa, yaitu tentang permasalahan. Ke Musa, tapi nggak diceritakan di Quran. Kira-kira begitu nggak ya? Gimana? Gini Ustadz Mamba, maksudnya Ginja itu kan Al-Quran itu kan hanya mengatur yang pokok-pokok saja yang mukamat begitu, tidak semuanya diceritakan. Ini ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu kan memang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah sepakat Fik ya? Fik ya? Iya, Ya. itu fix it kalau itu. Nah, Fik ya. Tapi di sana juga ada beberapa konsep yang di sana itu juga terdapat di dalam kitab Taurat. Nah itu. Ya ndak nanti ribet ya, ndak rancau. Oke? Fik dari situ ya. Ya, berarti kita sepakat ya, Bro Mamba, kalau ada wahyu dari Allah yang disampaikan ke Musa, tapi tidak dicatat di Quran. Kira-kira begitu ya? Bukan begitu maksudnya Ginja. Jadi gini Mas, kitab Taurat sendiri. Kitab Taurat sendiri. Kisah Nabi diceritakan sampai detail dalam Al-Quran. Ya, Karena saya hati-hati nih. Jadi maaf ya. Jadi Al-Quran sendiri, Taurat sendiri. Sudah sepakat ya? Sepakat ya? Ya, Sepakat. aku sepakat, Bro Mamba. Aku sepakat. Artinya begini. Artinya Oke, begini. maksud saya gini. Artinya bahwasanya di sana itu di dalam kitab Taurat itu ajaran yang 10 itu juga termaktub di dalam Al-Quran gitu loh. Paham nggak? Betul. Yang 10 Misalkan Allah. Yang 10 itu nggak ada masalah, Bro Mamba. Pertanyaan itu begini. Apakah wahyu Allah, ya, wahyu Allah kepada Musa hanya 10 itu saja menurut Bro Mamba? Silakan. Otomatis ya. Karena saya nggak tahu kitab Taurat, saya nggak pernah membaca. Tapi intisari poin itu pada penekanan yaitu 10 kasus permasalahan itu, gitu loh. Kalau kita pahami ke situ, nanti arahnya. Tapi Bro Mamba, sepengetahuannya Bro Mamba, apakah Allah
Saya nggak akan menjawab yang lainnya. Maaf ya, ini saya nggak akan menjawab. Artinya, Oh ya, oke. studi Al-Quran, nah itu hanya sebatas pengetahuan saya, biar nggak terlalu polemik, ya. Maaf ya, itu. Ya. Artinya maksud saya begini ya. Maksud saya begini. Di dalam konsepnya, yang namanya Al-Quran, Taurat, itu misinya adalah semuanya mengesahkan Allah. Nah, itu loh. Mengesahkan Allah. Karena min jamil anbiya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu saya garis bawahi di sana. Terus ketika semisal umpamanya Al-Quran itu ya kepada Nabi Muhammad. Terus ketika Injil itu kepada Nabi Isa. Ketika Zabur maka di sana untuk Nabi Dawud. Untuk Taurat itu untuk Nabi Musa. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di sana. Ya, saya agak tertarik satu lagi, Pak Ustadz, terkait dengan Injil. Menurut Pak Ustadz, apakah wahyu yang disampaikan Allah kepada Isa hanya yang ada tertulis di ayat Quran? Sementara, sepengetahuan saya, dia juga diberikan kitab Injil. Coba koreksi saya kalau saya salah. Karena saya juga nggak tahu kitab Injilnya, Mas. Jujur, Mas. Sekarang gini ya. Kalau kita lihat dalam rejasi kola ini Abdullahi atani alkitab bahwa jalani nabi ya. Ini Nabi Isa mulai dari kecil sudah mengatakan bahwa saya diberi kitab. Ya kan? Memberikan sebuah statement pengakuan gitu loh. Nah, tapi untuk selanjutnya, maaf saya nggak ini. Karena sampai sekarang pun juga saya nggak pernah yang namanya membaca kitab Injil. Maaf ya. Karena yang ada kan di Indonesia kan Biblos. Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Lanjut. maaf ya, saya nggak mau melebar ke sana. Terima kasih. Ya, saya hargai. Terima kasih. Iya, silakan mau ditambahkan Pak Ansor atau Pak Kenyo. Ya, Saya ingin izin turun dulu ya. Terima kasih ya. ya. Monitor. Ketemu lagi ya. Ustaz Nambah ya, tetap istiqomah kepada Terima kasih semuanya. Saya pamit. Amin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ginca, apakah Anda Kristen? Nih. Ya, bro. Kristen. Sebentar Bang Alhamdulillah, Bro. Bang Zain. Noise, suaranya diperbaiki dulu. Noise, suaranya noise. Bang Zain Muslim. Ya. Muslim ya. Muslim. Ya, salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perstar, selamat siang, Perstar. Ya, Sudah saya naikin. Dari Kristen apa Muslim? Dari Kristen, Pak. Oh, dari Kristen. Oke, silakan. Iya. Bang Star. Bang Zain mau nanya apa, silakan. Bang Ya, Star. terima kasih Berstar. atas Apakah terima kasih. Anda memakan babi? Apa ini? Jangan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan itu Betul. dulu. Enggak. Nanti Pak Ansor, Pak Ansor selera pula nanti dia. Jangan dibawa ke sini dulu. Ya, Babi enak Bang Jain. Aduh. fokus kepada tema. Enak jangan dibawa-bawa, lapar saya nanti. Ya. Jadi untuk teman-teman dari Muslim atau Islam ini tolonglah juga melontarkan pertanyaan itu yang berbobot juga. Ini kita ini di atas ini mewakili Islam loh, mewakili Muslim. Janganlah gitu. Lanjut. Iya, selagi kita tidak kan nggak perlu Ya, juga. diskusi damai aja. Ya, jangan kalau mau melontarkan pertanyaan ya yang berbobot lah, jangan yang kayak Saya tidak punya otoritas untuk ngomong, saya cuma hanya menjaga-jaga saja di bawah yang naik turun gitu kan, yang nggak kondusif saya turunkan gitu. Silakan Bang Turiman atau Bang Beni silakan berdiskusi gitu aja. Kalau ada yang berpotensi bagus diskusinya kan enak gitu loh. Kita hanya memantau saja. Silakan dilanjut. boleh. Silakan Bung Ginja, apakah kita masuk ke kategori tag yang berikutnya, kapan Paulus jadi Rasul? Boleh. Kalau saya mau. Perbedaan konsep ajaran Paulus dengan Yesus misalnya begitu. Boleh Kategori Pak, boleh. Boleh, nanti kita jawab. Ya, kategori tag. Silakan dari Muslim, dari Kinjo, dari Beni Alfian.
Karena ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya kan, di dalam teks Bible ada dua kategori begitu kan. Nah, yang sering menjadi dialog lintas teks begitu. Nah, apakah menurut Ginja atau menurut Ginjo itu ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu berbeda begitu ya? Silakan Ginja. Saya moderator. Ya, makasih Pak Turiman ya sama Pak Ansor. Ini aku pikir kita bisa diskusi yang mencerahkan ya dan tidak saling menghujat sih. Kalau menurutku begini sih Pak, aku sukanya itu sebenarnya pemaknaan ayat ya. Jadi kalaulah Pak Turiman tanya begitu, saya bilang nggak ada yang bertentangan. Nah, tinggal nanti coba, kalau menurut teman-teman seberang ada yang bertentangan, itu kita coba bahas sih. Nah, kalau aku pribadi sih, aku bilang nggak ada yang bertentangan sih Pak, ajarannya Yesus dengan yang disampaikan Rasul Paulus sih. Silakan Bro Kenzo, kalau ada yang mau dikoreksi silakan ya. Nggak ada pertentangan sih dalam iman Kristiani, emang nggak ada pertentangan. Saya sepakat sih sama Bang Ginja. Kalau yang pertentangan ya kita bahas gitu. Cuman saya tambahkan sedikit bahwa kalau antara Paulus sama Yesus, ya kan kalau Yesus kan berbicara formulasi, kalau Paulus itu berbicara praktiknya sih kebanyakan. Seperti itu yang saya paham ya. Silakan dilanjut ya. Namun kenapa Mau ditambahin lagi nih. kenapa Paulus itu membatalkan Taurat? Tauratnya yang diluruskan oleh Yesus Kristus ya, dan itu muncul kan di dalam Bible saudara. Bagaimana itu? Apa cara pandang saudara memahami itu? Begitu loh. Kita dialogkan. Kenjo atau Ginca. Silakan dulu silakan. Boleh saya kembali ke tema yang tadi. Oh, mana temanya hilang? Ya, iya kan, sejak kapan Paulus jadi rasul? Karena ini akan berkaitan dengan tema begitu. Karena konsep rasul ini kan membawa sebuah risalah ajaran begitu ya. Nah, gitu kan. Tetapi risalah ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu berbeda kategorinya, karena Paulus juga membawa Injil kan begitu. Injilnya sendiri dengan ya paradigmanya sendiri begitu. Begitu Bung Benny Elvian atau Ansor. Silakan. Ya, kapan Paulus ini sebenarnya menjadi rasul? Itu yang saya pertanyakan. Apakah dari sejak yang dia perjalanan ke Damsik atau dari sejak dalam kandungan? Karena ada dua di sini kan biasanya kalau ditanyakan. Yang satu dari perjalanan ke Damsik. Nah, sedangkan di Galatia 1:15 kata Paulus dia dipilih dari sejak dalam kandungan. Silakan. Ya, saya yang pertama dulu. Sebentar kan di sini Kristen ada 4 nih. Mungkin Pak Turiman bisa menambahkan. Boleh saya bicara sebentar ya? Serahkan kepada Pak Ansor ya. Oke, ini Bang Berster kan Kristen ya? Pak Ansor, ditekel dulu. Saya mau menguji skripsi mahasiswa ya. Baik. Ya. Oh ya. Saya berhubung juga. Jadi oke, ini pertanyaannya mungkin yang harus dijawab Bang Berstar. Nanti ini kan ada Bang Kenzo sama Bang Ginca. Nanti giliran Anda kalau mau nanti aja ya. Jadi aturannya nanti ini 2 lawan 2 dulu lah biar kondusif. Itu Pak ya. Ansor, saya berhubung sambil kerja juga di kantor nih ya. HP juga terbatas. Jadi boleh nggak saya sebentar aja gitu kalau apa yang Anda mau sampaikan? ya mau menjawab sebentar sejak kapan Paulus itu jadi rasul gitu. Oh iya, silakan. Silakan. Ya. Secara kronologisnya ya saya menjawab ya. Kebetulan saya nggak bawa kitab, HP saya juga cuma 1 ya. Nah, pemanggilan Rasul Paulus itu disebut rasul ketika dalam perjalanannya mendapat kuasa penuh dari tokoh-tokoh agama Yahudi.
Nah, di mana surat itu kepada dia diberikan izin untuk membasmi orang-orang yang mengikuti Yesus yang mereka salibkan itu. Nah, dengan ringkasnya, perjalanan Saulus itu pada waktu itu namanya Saulus. Perjalanan Saulus itu untuk mencari orang-orang yang mengikuti Yesus itu ke Damsyik. Di tengah jalan dia mendapat panggilan dari Yesus itu sendiri dengan menampakkan cahaya yang begitu memilukan matanya. Bahkan teman-temannya sendiri dalam rombongan itu juga bingung melihat keadaan Saulus. Nah, kemudian ada suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Maka Saulus bertanya, siapakah engkau yang kuaniaya? Maka dia berkata, akulah yang engkau aniaya. Ya, akulah yang engkau aniaya. Nah, siapa itu? Yesus. Nah, setelah itu Saulus itu disuruhlah untuk pergi, akan ada tanggung jawab yang besar yang kamu kerjakan. Disuruh dia pergi ke Ananias dan lain-lain bla 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 dengan proses itu. Bahkan memang sementara pernah juga para murid-murid itu yang mengenal Paulus itu siapa, Paulus itu orang kejam, orangnya apa, mengejar mereka. Mereka ditolak, tetapi dengan penolakan itu Paulus terus berusaha menunjukkan dirinya bahwa benar-benar dia dipanggil oleh Yesus yang disalib itu untuk keselamatan umat manusia. Nah, jadi pemanggilan Paulus itu akhirnya diterima sebagai bagian dari rasul karena langsung dipilih oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, jadi kalau dikatakan sejak kapan Paulus jadi rasul, ya sejak pemanggilan itu. Nah, itulah menurut saya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa tambahkan atau ada yang salah pernyataan di situ, Saudara Ginca dan yang Kenzo juga boleh ya. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Sudah. Dilanjut dulu Bang Benny, saya lagi makan soalnya nggak enak. Iya. Nah, bagaimana dengan Galatia 1 nomor 13? Akan tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Nah, ini dia sebenarnya dipilih sebagai apa nih? Sejak dalam kandungan. Nah, kalau perketat sejak kandungan itu, di perjanjian lama juga secara prinsip keimanan bahwa kita pun dipanggil sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu secara prinsip iman, itu adalah perjanjian lama. Bahkan sebelum dunia dijadikan kita dipanggil. Nah, kalau masalah itu kan itu nanti. Ya, yang penting bagaimana Rasul Paulus itu dipanggil dan apakah dia memang rasul atau seperti apa. Nah, begitu. Itulah penjelasan sedikit. Terima kasih, Pak. Ya, berarti sepakat ya. Paulus ini berarti tidak dipilih sebagai rasul dari awal. Kan gitu. Jangan dipilih sebagai awal. Saya sudah jelaskan sejak kapan Paulus itu jadi rasul. Pemanggilannya itu oleh Yesus. Ya, langsung oleh Yesus. Ke Damsyik. Jadi kan Bapak tadi menyatakan dunia dijadikan, saya pun, Anda pun, Bapak pun nanti ketika menjadi murtad percaya Yesus, itu seandainya saja ya, prinsip keimanannya memang kita sudah dipanggil sejak dalam kandungan ibu atau bahkan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih, Pak. Yang sudah, pertanyaan saya kan simpel, tolong dijawab dengan singkat dan padat itu saja. Saya tidak minta penjelasan yang muter-muter, Pak. Tolong tegas gitu aja sebenarnya. Ya, apakah Paulus ini dipilih sejak dari lahir atau sejak yang di perjalanan ke Damsyik itu saja? Sebenarnya saya sudah bilang secara prinsip keimanan, memang dia dipilih sejak lahir. Ada perencanaan Allah di sana. Ya, ada perencanaan Allah, tetapi secara resmi atau secara formalnya dia dipilih dalam perjalanan ke Damsyik itu, Pak. Nah, seperti itu nggak bertele-tele kok. Ya, mungkin contoh gini, Bro Benny. Contohnya begini ilustrasi ya. Misalnya begini, bapakku ini dari militer nih. Ini misal contoh ya, ilustrasi ya. Bapakku ini dari kakekku dan segala macam itu orang keluarga militer nih. Udah. Aku ini udah ada panggilan sebenarnya darahku ini
ya, darahku ini darah militer gitu loh. Cuman gitu aku lahir bayi, emang bisa langsung jadi militer kan nggak begitu bro. Kan ada waktunya. Jadi begini, kalau kita balikin ya, minta maaf ya, kita balikin ke Nabi Muhammad. Minta maaf sekali lagi teman-teman. Di Quran juga berkata begitu kok. Masalah Nur Muhammad, dia sejak awal sudah ada itu. Sekarang kalau kita balikin loh, apa baru usia dia 40, baru dia mendapat wahyu. Ini kan menarik bro. Sementara sebelum dia usia 40, itu masa fatrah kan, nggak ada agamanya di situ bro. Nah, kenapa nggak dari awal sejak dia bayi bro? Nah ini kalau kita balikin ke kalian kan kena juga sebenarnya bro. Begitu sih bro, silakan bro. Ya, kalau saya sebenarnya tidak banyak omong kalau diskusi ini, tapi dijelaskannya udah muter-muter kan gitu. Nah, sementara Anda mencontohkan yang tadi, kan kata Anda sejak kecil darah militer. Nah, tentu di situ ada keinginan-keinginan kan, keinginan jadi militer. Nah, kalau di situ kan sudah ada ciri-ciri. Nah, misalkan seorang rasul ini juga harusnya ada ciri-cirinya apa, kelakuan yang mulia harusnya ya, dari kecil. Kalau memang ditunjuk sejak kandungan, dipilih dari sejak kandungan, kan begitu. Nah Pak Beni, itu namanya perencanaan Allah. Ya, Rasul Paulus begini. itu dalam rencana Allah untuk dipanggil menjadi rasul. Nanti Ya. wujud nyatanya itu sejak perjalanan ke Damsyik itu. Nah itu sih Allah itu, Tuhan itu sudah merencanakan. Ya, begini. Begini ya bro, tadi ilustrasi yang ini kira-kira maknanya begitu, jadi nggak detail begitu. Karena kalau mau coba begitu bro, dulu itu temanku, ya keluarganya militer semua, dia pas sekolah itu bandel banget bro. Orang nggak akan yakin dia bisa masuk di Akpol bro. Oh faktanya bisa masuk juga bro. Yang menariknya begini bro, ya. Yang namanya panggilan Tuhan bro, itu kondisinya bisa jadi apapun bro. Yang menariknya adalah Saulus yang awalnya ya penjahat bro, penganiaya pengikut Kristus, jelalah dia bisa berubah 180 derajat bro. Minta maaf, di seberang ada yang berbeda bro. Yang awalnya baik, jelalah, setelah diangkat perang terus bro. Aku minta maaf nggak tahu siapa itu. Begitu. Jadi polanya dia berbeda bro. Yang awalnya baik bro, jelalah kenapa? Modusnya perang terus bro setelah diangkat bro. Ketika seorang ini kan berbeda nabi bro. atau Silakan rasul bro, itu jangan panas dipilih ya. sejak dalam kandungan ya. Tentu seorang itu akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran dalam dirinya sejak kecil harusnya. Misalnya kejujuran, ya, kejujuran serta akhlak-akhlak mulia yang lain. Nah sementara Paulus ini pembohong, bahkan pembantai. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, lalu mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah ini kata Paulus, dia berdusta atas nama Allah, tapi dia protes. Lalu Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Apakah itu termasuk kategori rasul? Silakan. Saya tambahin dikit. Begini. Sebenarnya gini, Ginting itu sudah mulai framing tapi pelan. Ya, terasa. Saya tahu, Pak. Sebentar. Ketika dia mengangkat kalimat di seberang sana, Jadi, ya, ini tukang koyo, kayak tukang sebentar, koyo kan. sebentar. Di seberang sana, sebentar saya ini. Di Waalaikumsalam seberang sana warahmatullahi ada. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu mengatakan si gini seberang sana itu ketika diangkat perang terus kan gitu. Itu framingnya begitu. Padahal Anda lihat Yesus apa daya dia, ya. Kalau seandainya dia punya masa banyak pasti perang juga karena agama Syiar itu membawa
tentangan. Kenapa? Sebentar. Nanti ribut. Udah, saya juga enggak nanggapin itu dari tadi. Biar saja dia. Saya juga tidak menanggapi gitu, dikarenakan Paulus ini juga rasul pendusta. Saya juga berpatokan sama ayat yang ada di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Begitu. Di sini nggak ada begitu, kita diskusi. Bang Ahmad, Ya. Bang Ahmad, sebentar. Saya teruskan tadi. Sebentar, saya kan belum ngomong itu ini. memang adalah pendusta. Sebentar, Bang. Kamu jangan bilang pendusta. Nanti kalau aku bilang kamu pendusta gimana? Oh, aduh. Bang, ini mau ribut atau mau diatur apa enggak ini? Bisa Tanya loh, Pak. ini gini sebentar Anda nanti dulu. Saya kan belum ngomong. Ini tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa di seberang sana ada setelah diangkat perang terus. Nah, ini kan framing. Jadi kan kalau dilanjut juga ini, kalau agama Syiar pada saat itu nggak laku di sana si Yesus itu, maka cuman punya 12 murid. Apa daya mereka mau melawan Romawi yang begitu banyak kan gitu, malah ditentang oleh orang-orang Israel sendiri. Nah, Rasulullah di sana kan berdakwah pelan-pelan, semakin banyak pengikutnya, juga dilawan dengan peperangan. Itu kan bukan karena kita tidak harus diam seperti Yesus. Ya, cukup. Kan cukup, begitu. Pak Ansor. Ya, saya sudah Jangan tahu ke sana gitu loh. Ya, cukup Pak Ansor, cukup. Jadi sebenarnya Silakan. jadi sebenarnya gini Pak Ansor. Itu sebenarnya teknik diskusi juga, tapi saya memang tidak mengikuti. Saya ikuti ke sana karena saya tahu bagaimanapun dia framing tidak akan saya tanggapi, tidak akan saya ikutin dia kan gitu. Nah, lanjut. Jadi sebenarnya nih yang mau diskusi siapa ini dulu? Atau akan Saya dulu Pak Beni, waktu saya mepet nih Pak Beni. Masalah yang saya bilang tadi, ya, contohnya saya bilang gini ya, Pak Ustadz atau Pak Kiai itu juga kan kadang-kadang latar belakang mereka itu jahat, tapi tiba-tiba jadi Ustadz gitu kan, itu hidayah. Kenapa? Kami dalam kekristenan mempercayai itu ada dalam perencanaan Allah. Gitu. Jadi begitu rendahnya cara Anda membandingkan begitu seorang rasul ya, yang begitu hina, begitu rendahnya dijadikan rasul. Sedangkan Yesus bertemu Paulus itu kan terakhir waktu ke Damsik. Itu pun tidak mengutus kamu jadi Paulus. Iya, jadi sebenarnya sebenarnya poinnya itu perbandingannya itu tidak head to head. Nah, kalau memang begitu pendapat Anda, kan banyak preman-preman yang bertobat itu. Segala. Kenapa tidak itu saja yang kalian rasulkan? Kan gitu. Itu kan ada dalam otoritas Tuhan memanggil siapa. Mau penjahat dia dipanggil, mau apa dia dipanggil, kan otoritas dia. Nah kan kasusnya sama. Kalau menurut saya kan kasusnya sama. Kan gitu. Jadi siapa orang itu, mau berjahat dia atau apa dia, ya kan? Terserah Tuhan panggil siapa. Maka kita tidak usah menghakimi orang bagaimana-bagaimana kan. Nah, itulah dalam keimanan kami, gitu Pak Beni. Ya, dari tadi Pak Berster ini keimanan. Ini keimanan seperti Bang Kenzo susah sebenarnya. Kalau saya sendiri mau jawab juga susah. Kalau sudah ngomong keimanan, bingung saya jawabnya. Jadi memang kuncinya itu keimanan bagi mereka. Tidak dikaji dulu keimanan itu bagi saya bingung untuk menjawab. Tapi keimanan kami itu sesuai dengan cerita firman Tuhan, Alkitab. Itu yang dijelaskan, ada perencanaan Allah terhadap seseorang itu. Iya, makanya kita kaji Bang tentang kerasulannya. Makanya itu iman Anda percaya itu. Iya, itu iman Anda. Kalau kalian tidak percaya tidak apa-apa, kita terima kok bagaimana pandangan kita sesuatu itu. Saya harus beriman kepada pandangan saya, kepada pandangan Alkitab yang kami pedomanin. Begitu juga ya saudara-saudaraku semua kan begitu. Saya beriman dengan kepandangan Yesus. Memandang Yesus itu lebih enak. Karena apa? Yesus juga sudah mengatakan
berhati-hatilah dengan ahli kitab, orang-orang Farisi. Siapa itu orang-orang Farisi? Yang menyamar sebagai menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang untuk masuk agamanya. Itu siapa di situ? Orang-orang Farisi yang disebut Yesus dalam konteks masa pelayanannya itu adalah orang-orang Song, Yahudi. kalau kamu nggak sopan saya turunin loh, Song. Ini walaupun ini masih bisa sopan-sopan orang Kristen juga. Silakan Bang Beni, dilanjut. Bang Kan Ansor, gitu. Kan enak. kalau orang Farisi dalam konteks Alkitab yang pada Masih masa lanjut, ya udah. Yesus itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab yang berseberangan dengan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, jadi mereka terus mengikuti Yesus itu kemanapun pergi untuk mencari kesalahannya. Nah, itulah orang Farisi itu. Maka sering mereka itu mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian Yesus menjawab seperti itu. Nah, ketika Yesus itu mereka terus cari kesalahannya sampai pada akhirnya pun begitu dia didakwa di pengadilan agama, tak satu pun kesalahan yang dia perbuat yang bisa ditemukan gitu. Tetapi karena orang Yahudi itu menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah, maka mereka bilang salibkan dia seperti itu. Nah, itu. Lari dari konteks jawaban nih. Nah, makanya supaya jangan lari dari konteks, sejak kapan Paulus jadi rasul itu aja Kalau dibicarakan. mau lari dari konteks, jangan lari dari konteks, kan gantian ngomongnya kan gitu Pak. Betul? Iya, silakan Pak. Nah, kalau mau khotbah nanti mending saya turun aja Pak. Ngapain saya di atas kan gitu. Oh, apa Pak, saya juga sering dengarkan khotbah. Jadi saya tidak akan lari kemana-mana di sini sebenarnya. Di Galatia 1:15 itu Paulus mengaku dipilih sejak lahir. Nah, seperti saya sampaikan tadi, seorang rasul itu harusnya menunjukkan tanda-tanda itu sejak dari kecil. Nah, sedangkan Paulus ini adalah pembantai dan pembohong. Roma 3:7, Kisah Para Rasul 8 nomor 3, 1 Korintus 15 nomor 9. Lalu di Galatia 1:13 juga. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dan agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Nah, kan gitu. Dan juga diwanti-wanti sama Yesus ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dia siapa nih? Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus, Lukas 21 nomor 8. Nah, sasaran Yesus itu kan apakah itu Apa kepada yang Paulus? kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lukas 21 nomor 6. Artinya semua bait Allah akan diruntuhkan, serta jemaatnya akan dibantai, dibunuh. Siapa yang membunuh jemaat Allah ini? Kan sudah saya bacakan tadi. Iya, toh. Lagi ini Pak Beni, Itu peringatan. Sebentar, Pak. kalau Ini berkata jatuhnya nanti jadi debat kusir sih. Kita udah jawab sebenarnya, cuman Udah Bro Beni jawab ini mau tadi maksain terkait apa versinya itu dia namanya. begitu. Jadi sulit, nanti nggak berkembang nanti jatuhnya sih. Kan tadi kan kami kan sudah mengarahkan dengan beberapa diksi yang ada dalam Bible. Kalau misalkan ya mohon maaf ya, sesuai diksi yang ada, simpulkan saja. Itu kan ayatnya, sampean simpulkan saja sendiri. Paulus itu sebagai pendusta atau pembohong. Udah gitu aja. kamu jangan bilang Udah. Kalau misal tunggu sebentar. Apa? Sebentar. Di mana dia bohong Berdasarkan 1 sama Korintus 9 nomor 20, Paulus itu mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi loh. Ahmad. Emang dia orang Yahudi? Ahmad. Udah. Emang dia orang Kenapa Yahudi? sih kalau saya yang diskusi ini ribut mulu? Ini tujuan diskusi ini sebenarnya menyampaikan dalil tujuan yang ini tuh supaya edukasi. Yang menyimak betul. kan gitu. Yang saya sampaikan itu biar yang menyimak.
yang mencatat. Mungkin ada yang mencari kebenaran kan gitu, bukan saya menyimpulkan. Kalau gitu silahkan saja Pak Ahmad aja yang diskusi. Saya turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu, Bang Beni, jangan Bang Beni. Tidak. Ini sudah apa? Tidak enak, Bang Beni. Sudah tidak enak masalahnya. Nggak apa-apa, Bang Beni. Kita aja, Bang Beni, enggak. Orang seperti itu memang kurang bagus, Pak. Ya, tidak harus juga saya menyimpulkan begitu. Iya, betul itu. Oke, Bang Beni, ini terakhir tanya saya ke Bang Beni masalah Bang Beni mengatakan Yesus mengatakan nabi palsu ini atau apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dia memperingatkan ya. Apakah yang dituju Yesus itu berkata seperti itu kepada Rasul Paulus gitu? Nah, di sini tidak disebutkan, Pak. Nah, jadi kan kita menelaah siapa yang meruntuhkan atau membasmi jemaat-jemaat di Bait Allah itu. Memang dulu awalnya kan Paulus terlibat, tetapi dengan pemanggilan Yesus itu dia udah bertobat, bahkan dia ikut kepada murid-murid yang lain, Pak. Nah, tetapi kan Paulus ini tidak pernah bertemu langsung, melainkan cuma cahaya. Dan di ayat lain Paulus juga mengatakan bahwasanya iblis juga mampu menyamar menjadi cahaya yang terang. Kan penglihatan itu, Pak, di dalam itu sudah terkonfirmasi. Makanya ketika Allah mewujud dirinya dengan cahaya itu, Paulus tanya, siapa kau yang kuaniaya? Kan dia gitu. Baru dengan cahaya itu dijawab. Ya, betul. Betul kan? Nah, dia dijawab. Jadi jelas. Nah, menurut saya kalau seandainya nih ya diarahkan kepada Paulus tentang nabi palsu itu, kenapa juga pada penglihatan itu Paulus itu diberikan tanggung jawab gitu? Nah, di sini yang aneh ceritanya, Pak. Yang aneh ceritanya yang di Damsyik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, kapan Paulus menganiaya langsung Yesus? Nah, kalau masalah itu, Pak, bagi Yesus sendiri, setiap murid-murid, setiap orang percaya kepada Yesus, jikalau dia dianiaya, itu juga termasuk menganiaya dirinya. Di mana itu? Sama seperti kalau anak saya dianiaya orang, itu sama dengan mengenai saya. Anak saya tidak dihormati orang, sama tidak menghormati saya. Itu yang aku coba oleh baca Yesus. aja ayatnya ya, biar enak ya. Ya, Pak. Begini. Ya. Ya, dari Kisah Para Rasul 9, jadi biasanya kalian itu kan bawa narasi itu, yang ayat, sebentar ya. Ayat 5 kan, Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Harusnya kalian komplit satu perikop itu, jump in nanti dia ke ayat 13, aku baca ya. Kan ini si Saulus disuruh menjumpai ini kan, ke kota tuh. Tuhan menyuruh. Pak, yang diambil, yang poin yang didiskusikan saja. Iya, biar tahu ininya, biar tahu nanti korelasinya dengan ayat yang aku baca ya. Jadi Ananias disuruh menjumpai dia nih. Dijawab Ananias ya, ayat 13, perhatiin ya. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, si Saulus maksudnya ya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jadi betul kata Pak Bersar tadi ya, menganiaya aku itu maksudnya orang-orang kudusnya, pengikutnya Kristus itu, persis seperti yang diilustrasi. Kalau bapak itu di rumah tuh ya, anaknya misalnya ditabokin itu sama aja dengan sebenarnya nabokin bapaknya kan itu. Kira-kira begitu, Bro. Jadi jawabannya itu ada di ayat 13-nya itu. Jadi mengacu dia ke orang-orang pengikutnya Yesus. Begitu, Bro. Ya, sebenarnya Bang Beni sebentar saya ngomong. Ini berkaitan dengan nabi palsu ya. Yang di dalam Bible Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba orang Kristen silakan Anda buka sendiri Matius 7 ya. Mungkin satu perikop kalau Anda pengen bahas itu, situ perikopnya apa, kemudian saya ambil inti poinnya saja nanti di Matius 7 21 sampai 23. Itu jelas Yesus di sana mau apa, tujuannya Yesus kan gitu. Itu silahkan Anda saja dibaca biar saya nggak ngambil untung dari ayat itu. Silakan. Ya, aku coba baca ya. Nanti kita jawab dari kitab Yohanes ya. Matius 7 ayat
21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kami jawab, siapa itu antikristus? Ini biar kita ada jawabannya dari Bible ya. Aku baca nanti dari 2 ayat ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Aku baca ya. Di sini jelas nih, siapa itu antikristus? Dan Yohanes 2 ayat 7 dulu. Ayat 7, ayat 6 atau 7 dulu, Ginja. Berapa? 1 Yohanes 2 ayat 7. Ayat 7, boleh. Siapa yang antikristus kan gitu, silakan. 2 Yohanes 1. Oke, aku baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulutnya. Perintah 2 Yohanes ayat 7 itu. 2 Yohanes. 2 Yohanes ayat 7. Oh, 2. Betul nggak itu Bang Benny? Kenapa, Pak? Enggak, 2 Yohanes cuman 1 ayat itu. Yang mana? Kenapa, Panso? 2 Yohanes 1 ayat 7 kan? Oh, oke. Oke, di sini aku baca ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Iya. Nggak ada masalah kan? Ya, masalahnya yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu antikristus. Iya. Kan gitu. Emang Paulus ada mengakui dia tidak datang sebagai manusia? Ya, Anda mengakui dia datang sebagai manusia apa Tuhan gitu aja. Paulus begini. Paulus kita nggak bicara. Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan loh. Coba buka betul. Roma 10 nomor 9. Betul. Nah, Tuhan itu gelaran loh bro. Begini bro, jangan samakan begini. Kalau kau mau komparasi manusia, itu kau komparasi dengan binatang mungkin bro. Yang kau komparasi itu gelaran dengan ini bro, materi bro. Kan beda itu bro. Oh, manusia itu materi. Gelar kan itu kan disematkan kepada seseorang itu. Betul. Memang Tuhan itu nama gelar ya, yang harus kan disematkan kepada Sang Pencipta, tapi disematkan kepada orang yang dilahirkan manusia, maka disematkan kepada Yesus. Betul. Kan begitu. Maka itu kami mengakui dui naturnya dia kan. Benar nggak? Dui natur lagi. Sekarang begini. Datang sebagai manusia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka disebut antikristus. Di situ tertulis jelas. Simpelkan aja. Pertanyaannya simpelkan saja. Yesus manusia atau Tuhan? Bukan begitu, pertanyaannya salah itu. Oh, salah. Yang benar gimana? Bukan, bro membandingkan, sebentar. Bro membandingkan gelaran dengan materi, berbeda bro. Begitu bro. Kecuali sekarang, begini bro. Kecuali begini bro. Manusia sama Tuhan itu beda tidak? Bukan. Kau begini bro. Jokowi itu presiden atau manusia? Kira-kira begitu kau bro. Tidak usah bermain analogis. Sekarang pertanyaan saya simpel. Manusia atau Tuhan bro. Yesus itu? Bukan bro. Kau begini, sama pertanyaanmu bro. Jokowi itu presiden atau manusia? Kan lucu bro. Pertanyaanmu lucu bro. Serius bro. Jadi begini. Kita jawab aja ya. Siapa antikristus itu? Tadi udah dibantu sama Pak Ansor. Kita baca lagi sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 22. Biar enak kita ya, biar teratur ya. Perhatiin. Apakah Paulus antikristus itu? Nanti kita lihat dari situ ayat itu. Ya, biar enak kita. Sabar ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Satu lagi bro, 1 Yohanes 4 ayat 3 bro. Sebentar ya, sabar ya bro. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia.
Sepanjang yang ku tahu, anggaplah kita ikut alurnya kalian nih. Kalian tuduhkan Paulus antikristus. Kira-kira dari ayat yang kita bawa, mana yang bertentangan dengan isi kitabnya, bro? Silakan, bro. Yang saya tanyakan, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yang memanggil Yesus itu Tuhan siapa? Coba saya tanya Pak Ansor. Ya, begini, bro. Main logik aja, bro. Saya belum ngomong dari tadi. Kamu dari sama tadi halnya kau tanya begini, bro. Apakah Jokowi Anda itu mau presiden atau manusia? Saya kasih waktu 2 jam, silahkan. Iya, kasih aku waktu. Begini, kalau bro pertanyaan begitu, sama aja dengan kau tanya begini, bro. Misalnya bapakmu guru, kau tanya begini, apakah bapakku... Sabar, bro. Sabar, tadi kau bilang aku suruh ngomong, bro. Kasih aku waktu kan kau bilang kan? Ya, begini, bro. 2 jam. Anda harus habiskan 2 jam, silahkan. Boleh, perhatiin. Misalnya bapakmu tukang cukur, bro. Tiba-tiba Ginca nanya, apakah bapakmu tukang cukur atau manusia? Kan lucu, bro. Kalau kau tanya begitu lucu, bro. Kau pakai atau masalahnya, kan begitu. Nggak ada opsi dua-duanya, kan begitu, bro. Bang, kalau aku, bro, aku tambahkan satu lagi, bro. Apakah bapakmu, bro, Benny, tukang cukur? Ini udah jelas kalau manusia, jelas gitu, manusia bro, gitu, nah. Kan dipotong Tukang lagi cukur nih. tuh jelas manusia. Ini yang jadi pertanyaan, Tuhan apa manusia? Ini sudah dua natur gitu. Pertanyaannya sama, bro. Ya, Nggak sama. Di mana samanya? Berarti benar. Apakah bapaknya si Bro Benny ini adalah tukang cukur? Lain. Itu tetap manusia. Ini yang dibedakan Tuhan sama manusia gitu. Bang Bersar. Kenapa? Sebentar, Ginca, saya mau tanya, seorang nabi ya atau seorang rasul itu kan manusia ya, bagi kami umat muslim, termasuk Yesus seorang nabi atau rasul utusan Tuhan itu manusia kan gitu. Nah, Anda ketika ditanya Tuhanmu siapa, Anda seperti menanyakan Jokowi presiden apa manusia, kan lucu. Yang lucu kamu menganalogikan seperti itu. Iya, kenapa susah banget ditanya jelas gitu. Lah, semuanya presiden manusia sudah jelas manusia. Aduh. Saya tanya Yesus Tuhan atau manusia A, Tuhan B, manusia kan gitu. Gelar itu nggak akan pernah mati, Pak. Tapi manusia tubuhnya presiden itu yang mati, Pak. Perhatiin ya. Presiden atau tukang cukur, gelaran, Pak, itu nggak akan pernah mati, Pak. Yang mati itu jasadnya si tukang cukur, Pak. Yesus itu Tuhan atau manusia A, Tuhan B, manusia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta maaf ya, Nabi Muhammad. Ya, Muhammad itu nabi atau manusia? Kan begitu. Ini itu masih jadi Bang Ginca, begini Bang Ginca. Bentar dulu Bang Ginca. Coba tolong bacakan saya di 1 Yohanes 3:2. Di situ kedudukan Yesus sebagai apa di situ? Tuhan kah atau manusia? Kalau memang di situ Yesus sebagai Tuhan, berarti orang Kristen Tuhan juga. Nah, betul. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah katanya. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, Bang Benny suaranya gaung, Bang Benny nggak jelas. Karena kayak ehonya. Ya karena ini si Ginca ini ngoceh mulu dari tadi. Katanya mau turun. Keadaan kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya apa? Manusia. Kan gitu. Udah. Keadaan Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, sedangkan di Matius 7:21 sampai 23 tadi siapa yang mau dilihat, Yesus Tuhan? yang mau dibahas manusianya atau Tuhannya. Kita samakan persepsi dulu biar kita nggak jadi kita nggak apa namanya, apa sih ini, apa diskusi apa sih namanya kalau itu
apa sih ya bilangnya? Kenapa ketika saya tanya Yesus itu Tuhan atau manusia ini muter-muter kan gitu? Jadi kita harus samakan dulu persepsi dalam Tuhan iman kekristenan apa. Yesus ya manusia, firman jadi manusia. Tetapi samakan persepsi dulu nih. Tuhan di dalam iman kekristenan kristologi itu apa? Supaya kita nggak memandang Anda kan ada dua nih Tuhan dan manusia kan gitu, karena Tuhannya manusia kan gitu. Nah sekarang kalau tidak mau membahas Tuhannya, manusianya aja yang kita bahas, kita kuliti manusianya kan gitu. Kita samakan persepsi dulu kalau Tuhan dalam iman kekristenan ini adalah gelar kepenguasaannya. Jadi nanti kita kalau Tuhan itu gelar ya sudah itu kita kita sekarang samakan kita dulu. Bahas manusianya aja. Oh iya, bahas manusia nggak apa-apa. Kita bahas manusianya. Yesus ya memang ketika dia lahir ya dari seorang perawan yang bernama Maria kan gitu. Itu pernah bayi ya juga pernah disusui juga atau netek, bahkan ngompol, makan, berak, semua itu karena masih bayi. Pasti urusannya kan tentu tahu sendiri kan, sebagai orang yang sudah dewasa tahu kalau bayi gitu kan. Nah ini kita sampai nanti hilang riwayatnya umur berapa, 12 tahun atau 13 tahun ini hilang kan riwayatnya, nggak ada alang ujurnya kan, kemana itu kan. Nah tahu-tahu muncul lagi di umur 30 tahun kan gitu, atau 29 tahun muncul lagi. Nah tiba-tiba sudah menjadi orang pinter nih, sudah menjadi guru kan gitu. Kemudian sebagai manusia wajarlah, apalagi dia seorang laki-laki, sepanjang dia punya fisik yang normal, wajarlah dia punya hasrat, keinginan, nafsu kan begitu, karena dia manusia. Kita nggak bicarakan yang lain-lain, dia manusia. Wajarkah dia seorang manusia pastikan mempunyai hasrat, keinginan mempunyai istri atau mungkin menikah juga kan begitu. Ini ngomong wajar ini karena manusianya yang kita bahas. Tadi bahas Paulus kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Langsung panas ginjal saya bilang. Ini gitu. sudah terlalu jauh melebar sebenarnya. Tadi Paulus kenapa jadi Yesus gitu? Iya, kalau kita mau bicara kemanusiaannya Yesus ya, ayo kita bicara kemanusiaannya aja. Nggak masalah. Gitu. Bicarakan kemanusiaan itu nggak masalah, malah menarik. Iya, berbeda berarti. Memang bagus kan? Ya, menarik sekali manusia. Kan manusia gitu. Yesus ini luar biasa ini. Wow, keren ini. Luar biasa. Kalau menurut saya. Sangat Terus keren. ini cerita-cerita yang kita tahu ya dari Yahudi juga kan banyak itu, ada riwayat-riwayatnya juga tentang dia punya gunai ya, dalam bahasa Yunaninya gunai. Apa itu gunai kan gitu. Terus punya anak juga namanya ini siapa ya, ada 3 kalau nggak salah, kalau itu ada referensinya di Nandar punya dia, saya pernah lihat itu. Kan wajar kita bicara manusia, karena manusia punya hasrat, punya nafsu itu. Iya, kan pasti. kita bahas nggak apa-apa, tapi kita harus bawa data nih biar bicara gunai ya, karena udah membawa bahasa gunai. Loh ini manusia loh, jangan tersinggung, bukan Tuhan yang saya bahas, ini manusia. Iya, betul manusia. Betul. Kitab yang dibawa gitu loh. Bang Beni, sebentar Bang Beni. Saya izin lihat dulu ya, mau udah anggota saya udah pada datang nih ya. Terus takut ini. Ya, silakan. Takut apa suaranya nanti kedengaran ya. Terima kasih ya. Bang Kenjo, Ginca, semangat terus ya. ya